menanggapi ini Pak, seleksi PDAU yang minim peminat, seperti apa tanggapannya Pak selaku pengamat kebijakan daerah? Ya, pertama-tama saya memberikan apresiasi ya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, gitu kan, yang mana telah merespon terhadap kehendak masyarakat, kemohonan masyarakat Kabupaten Kuningan, yang mana beberapa bulan yang lalu semua masyarakat Kabupaten Kuningan hampir sampai ke pelosok membicarakan tentang masalah PDAU. Ya, dengan telah diberhentikannya Direktur PDAU, itu salah satu bentuk keberanian daripada penguasa modal Kabupaten Kuningan, dalam hal ini Pak Bupati. Ini mungkin langkah yang paling terbaik, itu kan, menurut Pak Bupati, gitu kan, yang mana PDAU perlu adanya perbaikan. Ya, dengan minimnya peminat untuk mendaftar dalam seleksi PDAU yang sekarang, itu banyak faktor ya. Yang paling mendasar ini faktor psikologis. Kenapa? Karena PDAU itu bukan jadi rahasia umum lagi, gitu kan. Ini PDAU itu bermasalah. Kenapa? Karena PDAU itu usia dengan yang cukup lama, udah 11 tahun, dan sudah ada penyertaan modal yang miliaran, yang sampai saat sekarang ini itu kan belum menghasilkan apa-apa. Yang harapan masyarakat Kabupaten Kuningan dengan dibentuknya dan berdirinya salah satu usaha milik daerah, gitu kan, jadi harapan masyarakat Kuningan bisa mendongkrak tentang pendapatan asli daerah. Ya, yang sampai saat sekarang ini ya masih nol, gitu kan, belum lagi ke pelayanan, gitu kan, pelayanan yang prima. Karena ada dua hal, gitu kan, keberhasilan dalam satu usaha daerah BUMD, gitu kan. Yang pertama yaitu masuknya kontribusi ke PAD, gitu kan. Dengan PAD-nya nol ya berarti kan gagal. Nah, yang kedua pelayanan prima. Pelayanan masih standar lah, standar dengan usaha-usaha yang lain. Kenapa? Usahanya juga masih usaha parsial ya, usaha di bidang pariwisata. Karena pada waktu lahirnya Perda tentang masalah pembentukan badan usaha milik daerah, itu kan aneka usaha, itu kan girohnya, itu kan untuk membangkitkan semua usaha, bukan hanya pariwisata saja. Kebetulan pada waktu itu yang ada untuk saat pertama yaitu pariwisata. Ya, kalau diibaratkan orang makan, itu nasi sudah dalam piring, gitu kan, tinggal makan aja. PDAU tinggal makan. Bagaimana seorang direktur PDAU untuk berkreasi, berinovasi dalam mengembangkan usahanya? Nah, sampai saat sekarang ini kan belum terwujud. Padahal tinggal makan ya. Tinggal makan. Kalau dicerita, Objek wisata sudah berjalan kan. objek wisata sudah berjalan. Dan bahkan dulu sampai miliaran kan pemasukannya sebelum dikelola PDAU ya. Ya, sebelum dikelola oleh PDAU itu dulu itu kan dikelola oleh unit UPTD. Unit UPTD itu hampir yang terakhir kalau tidak salah ya, itu hampir memberikan kontribusi ke pendapatan asli daerah itu 1.450.000.000. Itu dengan nilai angka tiket masih kecil ya. Kalau nggak salah di angka 2.500. Dan belum direvitalisasinya. Belum. Nah, untuk yang saat sekarang itu 11 tahun, itu usahanya di bidang pariwisata itu bukan Dharma saja, gitu kan. Dengan adanya Dharma, Balong Cigugur, Balong Dalam, terus ditambah Linggarjati, ditambah Talaga Remis, Talaga Nilem, ditambah dengan Ciberem, Cibulan juga. Cibulan enggak. Cibulan bukan ke PDAU. Nah, ini sangat ironis ya, sangat ironis kalau tidak menghasilkan pendapatan asli daerah. Kalau dilihat daripada larinya ke dalam, gitu kan, beban daripada operasional. Nah, kita juga harus ada perbandingan ya. Itu kan perbandingan. PDAU jelas pasti ada beban operasional ya, untuk karyawan, untuk hal-hal yang lainnya. Nah, kita juga ada perbandingan, yaitu dengan adanya destinasi Cibulan ya.
Cibulan. Cibulan. Cibulan itu kan kepemilikannya punya desa ya, Desa Manis. Ini kelolanya oleh pihak ketiga, oleh swasta. Dan bebannya juga kalau dilihat daripada kebutuhan beban operasional cukup besar, yaitu karyawannya aja hampir kurang lebih 40. Tapi di situ bisa menghidupi ya, bisa menghidupi dan bisa memberdayakan masyarakat Desa Manis dengan jumlah 250 orang. Dari mulai karyawan, pedagang, dan tukang parkir. Dan itu bisa memberikan kontribusi per tahun kepada pendapatan asli desa itu di angka 2 miliar. Wih, Belum ditambah ke Pemda ada. Ditambah lagi PNBP yaitu ke Taman Nasional karena itu perbatasan wilayah Taman Nasional. Kan itu luar biasa. Nah, PDAU dengan jumlahnya yang 7 sampai dengan nihil kan mustahil. Ini ada apa? Berarti ada tata kelola yang tidak baik. Kalau melihat karyawan hampir sama kan? Karyawan hampir Cibulan. sama dengan Cibulan. Ya. Itu ya beda-beda tipis lah, beda-beda tipis. Ini ada apa? Tidak ada sama sekali menghasilkan untuk pendapatan asli daerah. Nah, mungkin itu beban psikologisnya sih. Beban psikologis seperti itu. Nah, jadi semua pendaftar itu kan berpikir 2 kali ya. Kenapa? Karena akan terevaluasi manakala siapapun orang yang nanti jadi itu akan terevaluasi oleh masyarakat. Karena yang sekian tahun, 11 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Yang harapan masyarakat yaitu ke depan ya harus menghasilkan. Menghasilkannya ke PAD. Karena PAD untuk apa? PAD jelas untuk membangun Kuningan. Ya untuk apa membangun Kuningan? Ya untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Kuningan. Kalau usaha tidak berhasil, ya untuk apa usaha? Yang namanya usaha dagang aja harus untung. Kalau tidak untung ya bukan dagang. Gitu kan. Ya harus keuntungan. Nah, ini jadi beban psikologis dari para pendaftar. Nah, kira-kira seperti itulah. Iya. Nah, kalaupun ternyata sekarang minim peminat, tapi kan jabatan PLT PDAU kan sudah habis nih, harus ada seleksi gitu kan. Ya, Menurut Pak Bidin gimana? betul. Itu jabatan seleksi itu menurut pemberitaan ya di beberapa media itu sudah berjalan ya, sudah berjalan. Yang tadi sampaikan pertanyaan itu kan tidak ada peminat, kurangnya peminat. Itu kan yang kemarin juga pemberitaan 1 orang, sekarang itu ada informasi udah 2 orang dengan minimnya peminatnya. Dengan adanya seleksi tetap itu kan dasar hukumnya yaitu peraturan bupati ya nomor 35 tahun 2020. Sebenarnya itu gak jauh beda dengan yang seleksi yang dulu. Seleksi yang dulu. Ngelotok Perbub nama. Ya sedikit lah kita suka memahami gitu kan, memahami perkembangan. Nah, yang harus dilihat daripada peraturan bupati nomor 35 tahun 2020 itu pertama dari sisi kontekstual ya. Sisi kontekstual betul itu ada korelasinya atau relevansinya adalah dengan kebutuhan karena direktur yang hasil seleksi tahun 2020 gitu kan udah diberhentikan, mungkin di sini harus ada pengganti. Tadi pertanyaannya adanya PLT mungkin karena ada kesenjangan ya seorang ASN ini harus diganti. Ini harus diganti gitu kan secara mutlak dengan direkturnya langsung. Nah, tetapi yang harus dipikirkan sama kita ini dari Perbu tersebut harus ada sebuah pemahaman secara tekstual. Nah, secara tekstual seperti apa? Nah, ini Perbu itu dibuat itu atas dasar sebuah kajian. Bukan masalah kontekstualnya saja, gitu kan, tapi tekstualnya. Tekstual seperti apa? Dari aspek keadilan, aspek ekonomi, dan aspek yang lainnya harus dipertimbangkan. Sekarang kita harus berpikir jernih dan kita tahu semua ya tentang kondisi perekonomian di Kabupaten Kuningan, dan itu juga bukan rahasia umum lagi karena BPS yang berbicara Kuningan ini makin ekstrim. Yang mana tahun 2021 itu kan data dari BPS Kuningan itu diangkat 30%. Ya. Itu miskin ekstrim. Dengan juaranya pengangguran juga itu juara Kuningan dengan angka pengangguran sampai 62.000. Nah, apakah dengan ini tidak yang namanya pemangku kebijakan kita tidak berpikir bahwa tidak mengefektifkan dan mengefisiensikan daripada anggaran yang ada di APBD? Kenapa? Ini korelasinya kuat sekali. Yang namanya pansel itu dibiayai oleh APBD. Iya. Dibiayai APBD. Bukannya APBD untuk melakukan terobosan pengentasan kemiskinan, gitu kan? Ya kita juga paham dan kita juga tahu, gitu kan?
upaya-upaya pemerintah daerah gitu kan tentang pengentasan angka kemiskinan sudah berjalan dengan adanya tim terpadu 5 dinas, dan itu adalah hasilnya, ada hasilnya walaupun belum terdata oleh BPS ya. Itu hasilnya di angka 0,20%, yang tadinya 13,30%, sekarang itu menjadi 13,10%. Wah, menurun. Gitu, Ya? menurun. Tapi itu juga itu tidak serta-merta bisa menyelesaikan secara utuh, berat. 0, 0, nah, dengan anggaran pansel ini, itu kan alangkah lebih baiknya kita ke aspek keadilan, aspek ekonomi. Kuningan ini lagi miskin ekstrim. Itu untuk aja ke pengentasan kemiskinan. Ya. Gitu kan. Nah, itu karena mengandung biaya. Nah, apakah apakah Perbu yang dulu tahun 2020 dengan yang sekarang pansel nggak sama? Sama. Masih itu Perbu nomor 35 tahun 2020. Gitu kan, nggak jauh beda. Kalau saya gitu kan berpandangan, alangkah lebih baiknya efisiensikan anggaran APBD, jangan untuk pansel. Gitu kan, lebih baik pansel yang lama hasil seleksi tahun 2020 yang dilaksanakan, gitu kan, itu dijadikan sebuah acuan, karena di tahun 2020 juga itu seleksinya itu dari urutan mungkin ada urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3 sesuai daripada hasil scoring penilaian tim seleksi, tim pansel. Iya, dulu kan udah ada ya. Udah ada. Iya, betul, lebih baik dipakai yang itu. Gitu kan. Ya, itu lebih bermanfaat. Kenapa? Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu tentang masalah anggaran. Karena Kuningan itu lagi krisis anggaran. Iya. Gitu kan, krisis anggaran. Kenapa? Jalan aja rusak. Ya, karena menyangkut angka kemiskinan. Lebih baik untuk pengentasan kemiskinan. Lebih tepat, lebih akurat, lebih tepat guna. Gitu kan, sasarannya untuk angka kemiskinan. Nah, insya Allah ini lebih bermanfaat. Jadi itu juga tidak diharamkan kalau menurut saya. Kalau menggunakan tentang hasil pansel yang lama tahun 2020, silakan aja. Gitu kan, dari nomor urut 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor urut 1 kan orangnya udah diberhentikan. Gitu kan. Nomor urut 2, nomor urut 3, nomor 4 sisanya barangkali ada 4 orang. Dari 2, 3, 4. Di sini mungkin ada aspek kepatutan. Ya. Patutan mungkin dari aspek normatifnya terpenuhi atau tidak. Ya. Persyaratannya kan gitu. Dari aspek tentang masalah kompetensinya terpenuhi atau tidak. Yang terakhir aspek politis. Wajar-wajar saja, gitu kan. Gitu kan, aspek politis itu jadi pertimbangan karena itu juga jabatan politis. Dan itu. Nah, hal-hal seperti ini kalau menurut pandangan saya lebih baik menggunakan daripada hasil pansel yang lama dan mengefisiensikan anggaran APBD Kuningan bukan untuk pansel tapi untuk pengentasan kemiskinan. Gitu, kasihan kepada rakyat, kita harus malu lah, gitu kan, karena pansel itu dibiayai oleh APBD. Itu ranking kedua, berarti ya ranking kedua. Kan ada 2 kandidat kan yang tidak lolos kan gitu ya. Berarti yang mana yang hasil pansel tahun 2020? Yang lama itu menurut informasi itu lebih daripada 2 ya. Lebih daripada 2, ada urutan ke-1, ke-2, ke-3, mungkin ada lagi yang ke-4, tapi itu lebih daripada 2 orang. Tinggal silahkan aja, itu kembali kepada pemangku kebijakan. Gitu kan, kepada penguasa pemilik modal. Mana yang lebih menguntungkan dari beberapa sisi gitu, aspek politisnya, aspek kompetensinya itu terpenuhi, dan berikut aspek masalah tentang normatifnya. Karena normatif juga sangat penting, jangan sampai ditabrak. Kompetensi juga sangat penting karena ini ditunggu dari harapan masyarakat Kabupaten Kuningan. Leadershipnya untuk menjadi seorang pemimpin itu harus muncul. Dengan leadershipnya muncul berarti harus berhasilnya PDAU merubah daripada setahun sebelumnya yang 10 tahun PDAU tidak menghasilkan. Tapi optimis enggak nih Pak? Siapapun orangnya yang di PDAU gitu mampu, ya PAD kan terutama kan, PAD naik gitu kan, minimalnya sama dengan Cibulan gitu. Ya, ini harus ada niat bersama. Niat bersama oleh siapa? Bukan oleh direktur sandi yang terpilih saja, berat. Gitu kan, dari pemangku kebijakan, dari eksekutif. Nah, eksekutif kan pelaksana teknis. Gitu kan, pemilik modal. Ini harus ada komitmen. Gitu kan, tanggung jawab bersama ini harus maju. Bagaimana caranya? Itu harus maju karena ini sudah diketahui oleh masyarakat Kabupaten Kuningan, bahkan dengan beraninya gitu kan pemilik modal
gitu kan, dengan memberhentikan direktur itu salah satu langkah yang bagus. Kalau toh nanti penggantinya tidak lebih bagus, nanti ke PAD tidak ada, nanti juga yang menerima evaluasi secara politis yaitu pemilik modal dong. Iya, iya. Nah, ini harus ada komitmen bersama. Itu dari eksekutif. Yang kedua dari legislatifnya juga. Kenapa? Ini fungsi pengawasannya. Gitu kan, jangan saring lempar lah. Gitu kan, karena sebuah kebijakan gitu kan yang namanya di pemerintah daerah ataupun di semua tingkatan itu dari dua lembaga ya. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Ini dari dua lembaga ini gitu kan sesuai dengan tupoksinya. Eksekutif sebagai eksekutor daripada program gitu kan, dan legislatif fungsi pengawasannya. Ya. Ini harus seimbang. Karena kalau dibiarkan ya berbahaya juga. Jangan sampai gitu kan, itu jadi harapan masyarakat ini nanti akan terpangkas dengan lemahnya daripada pengawasan, dan sangat diharapkan pengawasan itu cukup ekstra ketat. Kenapa? Dan ini harus nampak dari DPRD. Ya, ya, ya. Berarti selama ini pengawasan dewan tidak berjalan, kan sudah 11 tahun nih PDAU. Kalau menurut saya bukan arti kata tidak berjalan, tetapi belum optimal, belum optimal ya gitu kan, belum optimal. Kalau ini perlu dioptimalkan. Kenapa? Karena dewan juga, DPRD juga gitu kan dipertaruhkan ya dalam konteks politis, karena beliau-beliau yang duduk di dewan gitu kan nanti akan menerima panen manakala tidak memiliki kepercayaan dari masyarakat. Akan panen siklus 5 tahunan nanti di pemilu. Apalagi sekarang besok 2024 dan 2020 itu udah mencapai udah mengarah kepada tahun politik. Tahun politik. Jangan-jangan sampai memiliki panen, menuai panen di 2024 yang tidak baik. Nanti masyarakat apatis gitu kan terhadap masalah politisi. Muncul krisis ketidakpercayaan. Ini jangan yang kita tidak harapkan. Kan itu. Makanya masalah fungsi pengawasan harus betul-betul ekstra ketat. Karena yang namanya pertanggungjawaban PDAU bukan pertanggungjawaban eksekutif saja, tapi pertanggungjawaban legislatif dengan direktur PDAU-nya. Kalau hanya direktur PDAU-nya aja berat. Karena di situ untuk pengawasan, pelaksanaan teknis, perlunya ada anggaran, mungkin untuk berinovasi, inovasi tanpa dukung anggaran bohong. Itu kan inovasi harus didukung dengan anggaran. Kan itu. Siapapun direkturnya kalau didukung oleh dua lembaga eksekutif legislatif, insya Allah PDAU akan sukses. Nah ini kesuksesannya di mana? Kita juga harus punya ukuran ya, harus punya ukuran. Gitu kan, harus punya ukuran gitu kan, dengan usaha-usaha yang sifatnya swasta kan gitu, sifatnya swasta dimanapun tempatnya kan itu. Yang namanya kesuksesan itu harus dijadikan sebuah pedoman. Nah, hanya dengan satu syarat, pemimpin itu harus memiliki kapasitas ya, kemampuan. Nah, kemampuan manajerial maupun non manajerial ini penting gitu kan. Pemimpin itu harus memiliki integritas. Ya, memiliki integritas. Nah, integritas itu penting, itu menyangkut masalah kualitas kan gitu. Nah, integritas seperti apa kualitasnya gitu ya, terus bisa dipercaya gitu kan, bisa dipercaya. Karena dipercaya juga hasilnya. Memang PDAU gitu kan sebagai usaha daerah bisa diaudit oleh inspektorat, bahkan oleh BPK, tapi ya kan masyarakat juga kan yang tidak tahu, ya harus bisa percaya hasilnya. Yaitu ujung-ujungnya hasilnya yaitu tetap PAD harus masuk dan besar dari PDAU sebagai harapan yang paling inti dari masyarakat Kabupaten Kuningan. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih nih Pak Bidin.